Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Jadi di sini kita tuh akan membahas laporan hasil analisis studi kasus Enterprise Asset Management untuk modul IAM. Dan di sini kita anggotanya ada saya sendiri, Una Falicia Ramadhani dengan NIM akhir 002 dan juga Yeremia Jordan dengan NIM akhir 005 dan juga Muhammad Rafi Farhansyah dengan NIM akhir 031 dan Nur Aziza Putri Sirait dengan NIM akhir 125. Di mana di sini ada dosen pengampu yaitu Bapak Andi Setiawan dan juga Ibu Ulan Oktaviani. Oke, untuk agenda pembahasan sendiri pertama ini kita akan membahas pengantar yaitu di mana struktur organisasi dan efek silau, dan juga yang kedua ada evolusi dan juga proses bisnis utama ERP yaitu buy, make, and sell, dan yang ketiga konsep enterprise asset management di mana modul itu sendiri. Terus juga yang keempat itu ada struktur organisasi dan master data terkait SAP IAM. Dan juga yang kelima ada studi kasus praktis di mana ada 8 langkah repair aset, dan keenam ada analisis laporan SAP versus manual dan juga dampak keuangan dan operasional, dan yang terakhir itu terkait kesimpulan dari modul IAM ini sendiri. Oke, boleh dilanjut. Oke, kita bakal masuk ke bagian pertama yaitu tantangan bisnis atau efek silo atau silo effect. Jadi pada awal itu banyak perusahaan yang menggunakan struktur organisasi fungsional di mana setiap departemen itu pasti punya tugas dan keahlian yang berbeda-beda, misalnya kayak bagian marketing ataupun gudang, produksi dan juga keuangan. Nah, biasanya tuh struktur seperti ini memberikan keuntungan yang cukup tinggi dan juga departemen itu bisa fokus dan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga pekerjaan juga lebih efisien. Tapi di balik keuntungan yang ada terdapat kelemahan yang besar dari sini yaitu silo effect. Jadi silo effect itu adalah hal yang terjadi ketika setiap departemen itu terlalu fokus pada target dan kepentingan unitnya sendiri sehingga kurang untuk memperhatikan tujuan organisasi secara keseluruhan. Akibatnya komunikasi dan pertukaran informasi itu jadi terbatas. Jadi si marketing itu nggak tahu pergerakan gudang gimana, atau gudang juga nggak tahu pergerakan produksi gimana, dan sebagainya lainnya. Nah, contohnya mungkin kayak bagian penjualan tuh biasanya nerima pesanan pelanggan dalam jumlah yang besar karena ingin meningkatkan sebuah penjualan. Tapi karena informasinya itu nggak diketahui, karena informasi ini ada silo effect, jadi hal ini nggak diketahui oleh produksi, sehingga produksi itu jadi nggak bisa nyiapin kapasitas yang cukup, terus juga gudangnya belum bisa memastikan dengan ketersediaan yang ada di gudangnya, sehingga hal ini menyebabkan kurang koordinasi yang bisa membuat masalah dalam keterlambatan pekerjaan, kesalahan data, lalu juga peningkatan biaya operasional dan juga penurunan kualitas layanan kepada pelanggan. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya adalah solusi integrasi atau evolusi dari ERP ini atau Enterprise Resource Planning. Nah, jadi ERP ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi silo effect dengan mengintegrasikan seluruh data dan juga proses bisnis dalam satu sistem. Jadi lewat ERP ini, data itu akan dimasukkan oleh satu departemen yang akan langsung tersedia dan juga dapat digunakan departemen lainnya secara real time. Misalnya, kayak ada bagian penjualan yang menerima pesanan pelanggan, lalu informasi tersebut akan dilihatkan oleh ke bagian gudang, produksi, dan juga keuangan tanpa harus masukin data berkali-kali sehingga bisa mengurangi kesalahan pencatatan dan juga mempercepat proses kerja. Nah, perkembangan dari ERP ini sendiri ada dari MRP tahun 1970-an. Jadi awalnya ini dimulai dengan melalui sistem MRP atau Material Requirement Planning yang digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi dengan tujuan untuk memastikan bahan baku itu tersedia pada waktu yang tepat sehingga proses produksi itu dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua itu ada pada tahun 1980-an. Jadi konsep ini mulai berkembang menjadi MRP2 atau Manufacturing Resource Planning yang gak hanya menghitung kebutuhan material tapi juga mempertimbangkan kapasitas mesin, tenaga kerja, dan juga jadwal produksinya. Sehingga perencanaan produksi itu menjadi lebih komprehensif dan juga efisien. Lalu yang pada selanjutnya itu pada tahun 1990-an yaitu ERP ini sendiri yang pastinya berbeda dengan MRP atau MRP yang kedua yang fokus pada produksi. Jadi ERP ini tuh mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, akuntansi, pembelian, penjualan, sumber daya produksi dan juga sumber daya manusia dan juga produksi. Jadi semua fungsi itu bekerja dalam menggunakan satu basis yang sama.
Lalu yang selanjutnya ada Extend ERP yang ada di era digital. Jadi ERP ini sudah berkembang menjadi Extend ERP yang nggak hanya menghubungkan bagian internal perusahaan, tetapi juga terhubung dengan pihak eksternal seperti pemasok dan juga pelanggan. Selain itu juga ada teknologi cloud yang memungkinkan akses informasi itu ada secara real time dan juga bisa diakses dalam berbagai lokasi. Nah, manfaat dari ERP ini yaitu yang pertama ada satu basis data terpusat sehingga tidak terjadi duplikasi data. Lalu juga ada real time visibility, yaitu informasi dapat diakses langsung oleh seluruh departemen yang dibutuhkan, dan juga ada otomatisasi proses bisnis sehingga pekerjaan itu menjadi lebih cepat dan juga berkurangnya risiko human error. Oke, next. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu ada 3 proses bisnis utama ERP, yaitu ada buy, make, dan juga sell. Kita bakal masuk ke bagian buy dulu. Jadi, buy itu adalah proses pertama dalam proses ini, yaitu proses pengadaan barang atau bahan baku dari pemasok. Biasanya tahapannya itu mengidentifikasi kebutuhan material, lalu juga memilih pemasok dan membuat purchase order, menerima serta memastikan barang yang datang, dan juga melakukan pembayaran kepada pemasok. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa bahan baku itu tersedia tepat waktu dan juga sesuai dengan kebutuhan produksi. Jika proses pengadaannya terlambat, pasti aktivitas dari produksi ini juga akan terganggu. Lalu yang kedua itu ada make process atau production. Jadi pada tahap ini bahan baku itu akan diubah menjadi produk yang memiliki nilai tambahnya. Tahapannya itu ada menyusun perencanaan produksi berdasarkan peminatan pasar, lalu juga mengambil bahan baku dari gudang, melaksanakan proses produksi dan quality control, dan juga menyimpan barang jadi ke gudang. Nah, proses ini merupakan inti penciptaan nilai yang dihasilkan perusahaan karena disinilah produk itu akan dihasilkan. Dan efisiensi produksi ini juga mengaruhi biaya operasional, kualitas produk, dan juga kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir ada self-fulfillment atau fulfillment. Jadi di bagian ini adalah proses ketika perusahaan itu sudah menerima pesanan dari pelanggan. Tahapan itu sendiri ada menerima pesanan pelanggan, menyiapkan dan mengirimkan barang, menerbitkan faktura atau tagihan, dan juga mencatat penerimaan pembayaran. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ini ada Enterprise Asset Management atau modul yang akan kami bahas. Jadi Enterprise Asset Management ini sendiri adalah modul yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus hidup aset fisik pengolahan secara end to end. Jadi hal ini dimulai dari perencanaan pembelian aset, pengadaan, instalasi, penggunaan, pemeliharaan hingga aset tersebut tidak lagi digunakan dan akhirnya dibuang. Nah, contoh aset itu ada mesin produksi, kendaraan operasional, peralatan kantor, gedung, atau mungkin fasilitas perusahaan. Nah, siklus dari hidup aset ini yang pertama ada perencanaan modal. Jadi si perusahaan itu akan menentukan dulu kebutuhan asetnya dan juga anggaran yang diperlukan. Lalu yang kedua ada pengadaan dan instalasi. Jadi proses ketika aset itu dibeli, diterima, dan juga dipasang. Lalu operasional ketika aset digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, pemeliharaan, dilakukan perawatan agar aset itu tetap berfungsi secara baik, lalu juga kepatuhan dan risiko, di mana perusahaan itu akan memastikan aset itu memengaruhi standar keselamatan dan juga regulasi, dan yang terakhir ada pembuangan aset. Jadi ketika aset itu sudah nggak digunakan, aset itu bisa dijual, diganti, atau mungkin dihentikan penggunaannya. Dan ada juga 6 fungsi pemeliharaan IAM ini. Jadi IAM itu menyediakan beberapa jenis aktivitas pemeliharaan. Yang pertama itu ada planned repair, yaitu proses ketika perbaikan yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu ada instant repair, yaitu perbaikan mendadak ketika terjadi kerusakan pada aset perusahaan. Lalu ada preventive maintenance, yaitu adalah perawatan yang berkala untuk mencegah kerusakan dari aset perusahaan. Ada refurbishment, yaitu peremajaan aset agar umur pakai itu bisa lebih panjang. Lalu ada external assignment, yaitu perawatan yang melibatkan pihak ketiga atau vendor dari aset, dan juga project oriented, di mana pemeliharaan itu dilakukan dalam bentuk proyek tertentu. Boleh di next. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bagian hierarki organisasi dari SAP modul Enterprise Asset Management. Nah, dari gambar terlihat bahwa yang paling tinggi adalah klien,
dan juga yang paling rendah adalah maintenance planning plan. Oke, kita bahas dari bawah dulu, di mana maintenance planning plan ini menjelaskan bahwasannya mengenai tempat perencanaan, jadwal, dan juga teknisi dari enterprise asset management sendiri, di mana ini meliputi apa yang dibutuhkan dari aset sendiri untuk melakukan perbaikan seperti kebutuhan spare part. Yang kedua yaitu ada maintenance plan, di mana adanya lokasi aset teknis untuk melakukan perbaikan terhadap aset, baik itu dilakukan pemasangan atau pengoperasian terhadap aset sendiri. Yang ketiga itu ada storage location, di mana lokasi penyimpanan material ataupun spare part dari aset yang ingin diperbaiki ataupun dioperasikan oleh perusahaan sendiri. Yang keempat itu ada plan, di mana lokasi operasional perusahaan. Contohnya di sini ada pabrik, kantor, ataupun cabang yang digunakan untuk melakukan perbaikan ataupun pemeliharaan terhadap aset sendiri. Yang kelima, bisnis terkecil dari perusahaan yang mempertanggungjawabkan teknis dari aset manajemen sendiri. Yang terakhir itu adalah paling tinggi, yaitu adalah klien, di mana lingkungan sistem independen yang berintegrasi pada database dan juga figurasi total. Boleh di next. Oke. Selanjutnya itu di dalam modul aset manajemen ada 3 master data yang di mana lokasi fungsi dari pengelolaan dan pemeliharaan aset, di mana contohnya di sini ada gedung, area mesin. Nah, dalam lokasi fungsional ini, di mana aset ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya masing-masing, di mana sehingga penyimpanan histori terhadap masing-masing aset ini disimpan secara per area. Lalu ini memudahkan bahwa dalam mengontrol dan menganalisis biaya per lokasi. Yang kedua di sini ada equipment, mengenai objek fisik yang sebenarnya, di mana penyimpanan nomor dan lokasi secara histori, mencatat biaya maintenance per aset, dan juga dasar analisis kondisi individual aset. Jadi dari master data yang kedua ini adalah bagaimana perusahaan ini mengelola asetnya secara fisiknya. Contohnya tadi melakukan penyimpanan berdasarkan nomor, lokasi, dan juga histori kerusakan. Yang ketiga itu ada bill of material, di mana aset manajemen disusun berdasarkan daftar lengkap. Contohnya yaitu adanya baut sensor bearing yang membantu pengelolaan pemasaran pada spare part, yang mempercepat juga proses perbaikan dan juga maintenance. Boleh di next. Boleh di next. Oke, di tahapan siklus dilewati oleh Oke, yang pertama itu notifikasi, di mana ini dilakukannya pelaporan
bahwa adanya kerusakan dari operator ataupun teknisi. Biasanya berisikan objek teknis, lokasi, deskripsi, dan juga penyebab kerusakan dari aset itu sendiri. Yang kedua itu ada planning, di mana dilakukannya perencanaan, baik berupa langkah kerja, jadwal teknis untuk melakukan perbaikan ke aset itu sendiri. Yang ketiga itu ada controlling, itu ada pengawasan maintenance terhadap tadi perencanaan, di mana kita cek ketersediaan spare part, habis itu kontrol biaya dan juga progres terhadap pekerjaannya. Yang keempat itu ada implementasi, di mana di sini eksekusi bahwa teknisi ini akan bekerja sesuai dengan pesanan yang telah dibuat. Yang terakhir itu adalah penyelesaian, di mana ini adalah konfirmasi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap perbaikan aset dan juga penyimpanan secara historis. Boleh di next. Oke, untuk kasus sendiri di sini kasusnya adalah perbaikan terhadap kayak kipas angin untuk pabrik. Konteksnya perusahaan sedang mempersiapkan sebuah event besar, tetapi ada kerusakan yang mendadak pada aset vital di pabrik sendiri. Nah, aset yang bermasalahnya itu adalah circulation fund, dengan area itu ada area shop floor, kendalanya itu filternya tersumbat. Nah, ada 8 langkah di dalam enterprise asset management. Yang pertama kita buat malfunction report atau laporan adanya kerusakan dari circulation fund ini. Kemudian kita membuat pesanan untuk perbaikan. Yang ketiga, kita mengkonfirm pesanan untuk melakukan perbaikan. Yang kelima, itu kita analisis terhadap biayanya. Yang keenam, itu melakukan actual settlement atau kayak membandingkan biaya yang seharusnya dibayarkan. Yang ketujuh itu adalah adanya display pada penyelesaian pesanan. Boleh di next. Nah, langkah kerja di sini step 1 sampai step 4 atau laporan terhadap adanya kerusakan, itu kerusakan pada aset tadi circulation fund ya. Yang kedua itu kita buat pesanan untuk perbaikan terhadap circulation fund. Yang ketiga itu kita rilis pesanan kepada production manager. Yang keempat itu kita confirm kepada teknisi untuk melakukan perbaikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada step 5 dan step 8, di mana step 5 sendiri itu kita analisis final cost dan TECO-nya, dan ini juga kepada production manager, di mana plan cost-nya, actual cost-nya itu kita tulis dari permasalahan yang tadi ada. Terus juga yang keenam itu kita actual statement-nya, di mana biayanya itu di setel ke CTR NAPM
1000. Jadi kita bikin nama baru lagi, terus nilainya kita masukin sesuai sama yang tadi juga di actual cost, terus controlling areanya kita sesuaikan dengan studi kasus yang ada, dan juga yang ketujuh itu kita analisis cost and finance ordernya. Dan ini juga dilakukan sama production manager. Nah, di sini kita lihat nih planet atau actual compressionnya itu kita lihat, terus kita lihat juga business completionnya itu dieksekusi apa enggak sih sama dia. Nah, kalau misalkan emang dieksekusi, nanti statusnya itu akan berubah dari TECO menjadi CLSD, yaitu dimana CLSD itu adalah close, artinya udah selesai. Terus yang ke-8 itu ada display order history. Ini juga sama dilakukan oleh production manager, dimana seluruh history itu terkait circulation fan itu tersimpan atau enggak. Terus habis itu kita lihat juga, itu tuh bisa kita filter berdasarkan periode waktunya. Dia itu belinya kapan, dia masuknya kapan, dan dia melakukan kesalahannya itu kapan, dan kita maintenance-nya itu kapan gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu udah 8 langkah yang tersedia, di mana selanjutnya itu ada laporan otomatis yang dihasilkan oleh SAP di model Enterprise Asset Management ini sendiri, di mana tadi ada 8 step, di mana yang pertama ya multifunction report. Ini kita lihat notifikasi otomatisnya itu keluar dari yang data sebelumnya. Terus juga kita functional location, equipment, dan juga kode kerusakannya itu kita ubah juga. Terus cost PM 2000 per 1004-nya juga kita tulis. Terus yang kedua, step 2 dan step 3 itu dimana kita maintenance order report, dimana kita bikin order report baru, terus kita operasikan menjadi 0010 dengan kode akun yang sama, terus juga komponennya kita tulis juga menjadi FLTR 1, dan juga ini kode angka yang sesuai dengan modul, di mana nanti statusnya akan berubah lagi dari CRTD menjadi RIL dan juga CNF. Dan step 4 itu ada completion confirmation report, di mana ini adalah waktu aktualnya. Dia melakukan perbaikan itu berapa banyak sih, berapa waktunya yang dibutuhkan gitu, waktu aktualnya. Misalkan 0010 dia melakukan perbaikan sebanyak selama 2 jam. Terus 0020 selama 15 menit, dan itu kita confirmation, yaitu melakukan final confirmation, dan good movement-nya juga harus tercatat. Terus juga step 5 dan step 7, di mana itu ada cost analysis report, di mana plan cost-nya tadi sudah tertulis juga kan dengan yang di awal di sebelumnya, yaitu 276 US dollar, di mana aktualnya itu adalah 225,31 US dollar, di mana variance-nya itu jadinya min 50,69 US dollar, di mana artinya mereka itu hemat 18,4%. Terus di step 6 kita bisa lihat settlement report, di mana sender itu URD dengan kode akun yang sudah ada, itu dia melakukan CTR NPM yang tadi ada perbaikan sesuai dengan nilai yang ada, yaitu 225,31 US dollar, di mana settlement ini nanti akan di-execute, di mana dioperasikan. Nah, itu dia harus menghasilkan no error, jadi tidak ada error ketika di-execute. Dan juga yang terakhir step 8 itu ada order history report, di mana history lengkap permanen per equipment dapat difilter periode, terus statusnya complete, dan juga biayanya harus dikumulatif. Nah, untuk sekarang itu ada perbandingan ESP IAM versus laporan manual atau spreadsheet. Apa sih perbandingannya terkait modul enterprise asset management dan juga laporan biasa gitu. Kalau kita bisa lihat, di mana dari awal aja tuh kalau kita menggunakan aplikasi SAP ini, kita tuh bisa lihat terkait akurasi datanya. Di mana SAP sendiri ini adalah dia single source of truth, dia tinggi. Jadi pengerjaan terhadap orang sendiri-sendirinya tuh tinggi, karena mereka ada kodenya, ada akunnya, untuk masuk ke SAP tersebut juga ada kodenya juga. Sedangkan kalau manual dan spreadsheet, link itu bisa kita lacak juga, bisa kita asal masuk aja, terus bisa juga sering terjadi human error atau inconsistency datanya. Terus terkait kecepatannya juga, dari aspek kecepatan kita bisa lihat SAP ini dia itu real time, setelah ada transaksi dia langsung berubah lagi kalau misalkan kita input apa-apa. Sedangkan kalau manual dan spreadsheet itu lambat, dan kita perlu rekonsiliasi manual lagi, harus kita ketik lagi, dia tidak by system kan. Terus juga yang ketiga itu
Kalau dari aspek nomor dokumen, dia itu otomatis dan juga unik, di mana ada NO000, di mana manual dan spreadsheet-nya itu ada manual, risiko duplikasi atau terlewatnya juga bisa ada. Terus juga dari aspek audit trail-nya, mereka itu lengkap, di mana ada usernya, siapa yang melakukan, jamnya juga, aktivitasnya juga, siapa yang melakukan perubahan terhadap data yang ada di SAP itu sendiri. Sedangkan kalau manual atau spreadsheet, itu dia tuh minim atau sulit lah dilacak perubahannya digunakan siapa, karena biasanya itu tertulis anonim. Terus juga yang dari aspek alokasi biaya itu kita bisa lihat kalau dia itu otomatis ke cost center yang tepat. Jadi pengelompokannya itu udah langsung gitu loh, karena kan kita SAP sendiri kan by system kan. Sedangkan kalau spreadsheet itu kita harus jurnal manual, dan kadang juga sering terjadi rawan salah alokasi, salah kolomnya gitu. Terus juga untuk yang selanjutnya dari aspek integrasi departemen, di mana seamless, yaitu ada gudang, ada finance, mereka tuh terintegrasi lah untuk departemen-departemennya. Sedangkan spreadsheet ini tuh tidak terintegrasi. Terus untuk yang terakhir dari aspek status ordernya, mereka itu real time. Kalau misalkan spreadsheet atau manual itu dia harus update manual. Nah, terus untuk yang selanjutnya ini ada dampak terhadap laporan keuangan, di mana ada income statement, di mana kita bisa lihat di sini adalah dampak pada laporan laba rugi atau income statement-nya. Kalau dari keterangan itu ada penggunaan spare part filter dari gudang. Nah, ini berarti kalau kayak seperti ini pada laporan laba ruginya kita ada perubahan, di mana di debit ini yaitu ada maintenance expense-nya atau cost of repair-nya, dan kreditnya itu akan ada inventory atau stok materialnya sebesar berapa? Sebesar $200. Dan juga pada income statement juga terjadi perubahan terhadap biaya tenaga kerja internal atau ML labor, di mana debitnya itu adalah labor cost atau beban pemeliharaan, dan kreditnya itu adalah accrued wages payable, di mana ini sebesar $25,31. Jadi di sini dapat kita simpulkan ringkasan biayanya itu adalah total biaya aktual cost-nya $225,31, dan juga terhadap biaya perencanaannya yang direncanakan atau plan cost-nya sebesar tadi di awal tuh kalau kita lihat studi kasusnya yaitu $276, di mana di sini mereka itu mengalami penghematan yaitu sebesar 50,69, yaitu 18,4%. Dan untuk selanjutnya ini ada dampak terhadap neraca atau balance sheet dan arus kas, di mana dari balance sheet sendiri ini tuh kita bisa lihat dampaknya itu ada di persediaan atau inventory, di mana dia tuh jadi turun jadi $200, terus aset tetapnya atau mesinnya itu tetap terjaga karena mereka tuh maintenance rutin yang akhirnya mempertahankan nilai ekonomis dari circulation fund sendiri. Terus mereka tuh mengalami hutang akrual, ya di mana upah teknisi diakrualkan sebelum pembayaran aktual, dan juga yang terakhir itu ada return earnings, yaitu di mana ada melalui beban maintenance di laporan laba ruginya. Terus dampak terhadap cash flow-nya sendiri itu di mana yang pertama itu ada kas operasional, di mana berkurangnya sebesar nilai pembayaran aktual maintenance sendiri yaitu 225 tadi. Terus juga di sini ada spare part dari gudangnya itu tidak langsung karena tidak dipotong kas secara langsung karena material ini tuh udah ada di inventory. Tadi udah kita catat di inventory. Terus juga untuk selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja, di mana ini itu ada pada payroll, di mana arus kas keluar pada saat pembayaran gaji atau upah aktual. Dan juga yang terakhir itu ada matching principle, di mana settlement otomatis SAP memastikan biaya dialokasikan tepat pada periodenya, di mana ini sendiri tuh matching principle itu sudah terpenuhi. Terus untuk yang selanjutnya ini ada dampak terhadap laporan operasional perusahaan, di mana aspek operasional sendiri yang itu deteksi kerusakan, terus juga deteksi kerusakannya itu kalau tanpa SAP itu bergantung pada laporan manual lambat, sedangkan dengan SAP itu notifikasinya itu digital atau real time. Dampaknya itu lebih cepat dan terstandarisasi, dan juga penjalanan teknisinya ini juga bisa dilihat perbedaannya, di mana dampaknya sendiri adalah mereka tuh akan efisien dan terdokumentasi, ketersediaan spare part-nya juga berarti dampaknya itu kurangi downtime produksi, dan waktu penyelesaiannya juga tadi udah dibahas terkait jamnya. Dampaknya itu terkait perbedaan terukur atau dapat dianalisis atau tidak sih digituin. Terus juga yang
ke tab berikutnya itu ada kontrol biaya, di mana ini kita bisa lihat kontrol anggarannya lebih ketat atau tidak, dan alokasi biayanya itu akurasi laporannya itu seperti apa. Oke, untuk selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada evaluasi KPI operasional. Nah, dari studi kasus ini, kami mengidentifikasi ada 4 utama yang dihasilkan oleh SAP IEM. Yang pertama itu mean time to repair atau MTTR. Nah, total waktu perbaikan circulation fan tercatat selama 2 jam 15 menit, yang merupakan kumpulan dari operation 0010 sebesar 2 jam dan operation 0020 selama 15 menit. Nah, data ini itu tersimpan otomatis dan dapat digunakan untuk membandingkan performa teknisi dari waktu ke waktu. Yang kedua ada equipment reliability atau keandalan aset. Nah, SAP ini menyimpan histori kerusakan circulation fan secara permanen pada tahap order history. Nah, data historis ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengidentifikasi aset mana yang paling sering mengalami gangguan dan membutuhkan biaya maintenance terbesar. Yang ketiga itu ada budget variance. Nah, dari perbandingan biaya, terlihat bahwa biaya yang direncanakan sebesar 276 US dollar, sementara biaya aktualnya itu hanya sekitar 225,31 US dollar. Artinya terdapat penghematan sebesar 50,69 US dollar atau sekitar 18,4% dari anggaran. Nah, informasi ini itu sangat berguna untuk memperbaiki akurasi perencanaan anggaran maintenance ke depannya. Yang keempat ada cost per maintenance order. Nah, biaya aktual per order ini tercatat sebesar 225,31 US dollar. Karena SAP menyimpan data ini secara terstruktur, manajemen dapat membandingkan antara biaya antara periode, antara equipment, maupun antar lokasi untuk mengidentifikasi aset yang memiliki biaya maintenance yang tidak wajar. Boleh di next. Nah, untuk di kesimpulan akhir, sebagai penutup ini kami menarik 3 kesimpulan utama dari studi kasus ini. Yang pertama, SAP IEM ini menghapus efek silo antara departemen. Nah, sistem ini memaksa terjadinya interaksi yang mulus antara unit maintenance, produksi, gudang, dan keuangan. Semua unit ini bekerja dalam satu sistem terintegrasi tanpa hambatan informasi, sehingga tidak ada lagi departemen yang bekerja sendiri-sendiri. Nah, yang kedua ada real time, yang berarti real accuracy. Nah, otomasi laporan mengurangi resiko pencatatan yang terlewat atau tidak akurat.
Hal ini membuat laporan keuangan menjadi lebih presisi, terutama untuk mengalokasikan beban pemeliharaan sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu matching principle, di mana biaya $225,31 diakui pada periode yang tepat dan dialokasikan ke cost center yang benar. Yang ketiga, SAP IEM ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis dan tegas. Nah, manajer ini tidak hanya bisa mengatasi kerusakan secara instan melalui instant repair, tetapi juga memiliki data historis dalam bentuk history report. Nah, data ini tuh membuka ruang analisis yang lebih jauh, misalnya kapan sebaiknya preventive maintenance dilakukan dan apakah suatu aset sebaiknya diperbaiki atau diganti. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP IEM ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap akurasi laporan keuangan dan kualitas pengambilan keputusan manajerial secara keseluruhan. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.